Kalau gue sih dari awal pikir tahun 2006 ini lebih bagus. Dan nikel, timah, boksit Indonesia tuh lumayan top 10 lah. Jadi aku tahun ini sih lumayan bullish sih sama metal-metalan. Setuju sih. Jadi gua. bagi Iya. teman-teman yang main fundamental tuh ya boleh switching tenang dulu lah ya. Iya, boleh switching dulu lah dari bank-bank ini. Saham bank boleh switching dulu ke saham-saham metal. Sehat nggak sih sebenarnya 9.000 ini dengan yang menopang saham-saham? Bumi MSCI masih masuk lah. Iya, ini bumi masih potensi masuk ya, besar ya. Asal dia nggak break yang 100% regulasi itu, which is di 480, makanya kayak sekarang kan susah nih break 480. Asal dia nggak break itu, harusnya dia masuk. Nah, tadi gue sempat lupa nanya, di awal tahun, dari akhir tahun lah, sampai dengan sekarang, ada 100 sektor yang lagi terus naik nih, Ci, yang berhubungan dengan kapal-kapalan, Ci. ...2025 IHSG naik sekitar 22%-an, tapi kita tahu yang menjadi penggerak utamanya bukan saham-saham blue chips. Mungkin my friends yang nonton, yang mayoritas portfolionya di saham banks, nggak merasakan kenaikan yang signifikan ya kalau misalnya pegang saham-saham seperti saham konglomerasi atau mungkin saham-saham second atau third liners yang lain. Nah, di awal tahun 2026 sebenarnya banyak hal yang sudah terjadi, tapi pasti my friends pengen tahu dong kira-kira strategi apa yang cocok, apa yang harus kita terapin supaya returnnya lebih maksimal. Nah, hari ini kita sudah ada Ci Cuai. Untuk kesekian kali kita undang. Thank you Ci udah mau datang. Dan Bro Jeffrey, thank you bro udah nyempatin waktu. Kalau yang sibuk banget. Kebanjiran. Hari ini parah banget sih sebenarnya. Makanya tadi gue udah tanya apa mau kita reschedule apa enggak. Enggak lah nanggung. Gue udah ngomong ke Cici, gue telat sih, gue macet di tol 2 jam. Gue juga telat. Iya, jadi sebenarnya selain masalah banjir di 2026 ini banyak hal yang sebenarnya impact udah gede banget sih. Ya, bro, ke market. Nah, gue akan mulai podcast ini. Kita akan ngomong macam-macam, tapi gue akan mulai dari keadaan geopolitik dulu nih. Ya, jadi kalau di tahun lalu kita ingat Trump itu quote unquote mulai menggilanya di April. Reciprocal tarif. Kesambut apa nggak tahu. Iya, tiba-tiba awal tahun gue mau ambil Venezuela. Nah, udah Greenland kan juga oke nih. Sayang nih daripada nanti diambil sama negara-negara lain, gue nggak mau tetanggaan. Kayak mendingan gue ambil dari sekarang. Dan dia beberapa kali mention beberapa negara lain yang mereka sepertinya berani gitu loh ambil posisi secara militer. Nah, pertanyaan gue simpel, Ci. Kalau awal tahun aja sudah dimulai kayak begini, menurut lo tahun 2026 ini apakah bisa lebih baik dari 2025 atau lo ada view lain? Kalau gue sih dari awal pikir tahun 2006 ini lebih bagus. Soalnya karena liquidity itu kan kita yakin Fed turunin bunga. Terus sebenarnya akhir tahun kemarin tuh Fed sudah mulai QE terselubung, ya kan? Yang beli bond nggak ngomong QE tapi sebenarnya dia QE, QE spot gitu lah, QE kecil-kecilan. Nah sebenarnya sudah jadi makanya liquidity itu banyak banget di dunia ya. Even kayak emas kan udah hari ini another all time high kata lu kan 4568 ya. Ya jadi makanya gue pikir tahun ini sih kalau liquidity banyak kan biasa aset kelas tuh naik, termasuk saham-saham biasa IM. Terus last year tuh IM pertama kali dari 14 tahun ngalahin DM. Jadi biasa ya semoga tahun ini sama. Jadi kalau misalnya itu bukan one hit wonder, flow-nya tuh ke sini apalagi kan di sana lagi gila. Ya kan si Amerika lagi gila kan. Jadi pasti ada fund-fund yang kayak gak mau pegang lah. Lebih konservatif maksudnya. Nah, dan kalau dia kan sebenarnya di XY kan turun. Jadi US dollar tuh kecuali ke rupiah harusnya tuh melemah. Weekend to all currency. Weekend to all currency kata sekarang ini rupiah. 16.8 gitu ya. Ya, tapi kan Singapura dollar menguat kan. Berarti kan reward Singapura dollar menguat dari US. Cuma rupiah aja nih. Ya kan? Ya kalau US yang melemah ada fund-fund yang kayak global fund kan pikir ngapain gue rugi currency. Pasti kan keluar dari Amerika pindah ke negara lain yang you think menguat gitu kan. Harusnya menguatnya kan negara yang menghasilkan komoditi. Soalnya aset komoditinya kan naik semua ini. Betul. Tin udah 40.000 lebih, ya nggak? Nikel aja udah mulai naik tuh. Nikel sebulan terakhir. Nikel tuh tahun lalu tuh udah kayak di kuburan tuh di bawah. Tiba-tiba mulai spike nih. Orang mau bilang oversupply lah, apalah. 16, tempat 18. Iya. Pokoknya antara 16 to 18. Nikel nggak usah break even Indonesia tuh 16-an. Jadi kalau 18 itu Profit. lumayan cuan. Oke. Nah berarti kalau misalnya gue ngomong geopolitik tadi, terus lo ngomongin masalah metal mining tadi, Ci, gue bisa bilang nggak tahun 2026 mungkin tahunnya metal mining? Mungkin udah habis.
Tahunnya base metal. Base metal. Ya. Karena Tapi kalau biasa metal kan. iya. Oh ya api soalnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kan kita ngomong ada beberapa nama nih Ci. Ya. Ada Antam, ada Inco, ada Tins dan juga nama-nama yang lain lah. 3 saham ini kan kalau misalnya kita lihat kita mundur ke 2008 jauh banget nih. Mungkin my friends banyak yang belum invest. Belum lahir belum. Iya belum lahir mungkin gue juga nggak tahu. 2006 2007 kan sering dibilang wah ini trio macan nih satu gerak dua-duanya gerak selalu beriringan. Apa namanya? Antam, Tins, Inco. Iya. Oh, Tins, Inco. Nah ya. sekarang Kita ini manggil gitu. Tin Antam Inco. Oh iya. dan sekarang ini kalau lo lihat Antam, Inco sama Tins, Tins itu ternyata sudah melebihi ATHD di 2008. Jadi kalau Iya. gua nyangkut 2008 Tins, ini gua udah untung nih sekarang nih. Iya. Nah, Antam sama Inco nih belum, tapi momentumnya kelihatannya ngejar ke sana. Nah, lu sendiri punya view tersendiri nggak buat Gua saham-saham tahun seperti ini suka metal. Satu ya karena satu dari global liquidity tadi kan aset classes naik termasuk metal. Satu lagi di sisi supply Indonesia kan lagi beresin mining nih. Betul. Tahun lalu kan tahun CPO yang diberesin. Ya. Tahun abis itu towards the end of the year yang diberesin kan mining tuh. Oke. Jadi supply side itu di-cut ya kayak Tins. Tins kan illegal diberesin. Nah sekarang kan mereka masuk ke nikel and batu bara si government. Cuma kalau batu bara tuh plus minus tergantung demandnya Cina, ya kan. Kalau metal kan ya semua orang pakai lah. Betul. Demandnya kalau ya of course China is the biggest. Tapi kalau kayak mereka bikin solar panel, you will need aluminium, ya kan. You will need copper karena semuanya pakai listrik itu copper, ya kan. Senjata juga. Ya peluru pakai timah. Ya. Tapi drone tuh pakai apa ya? Nikel, katanya ada pengaruh nikel juga besar juga Ci, Semua base komposisinya. metal kepake Iya. lah. Ya, Apalagi kan heeh. RKAB-nya mau diturunin kan. Tapi mungkin kalau RKAB buat batu bara diturunin Nggak terlalu impact. nggak terlalu impact karena kan mungkin mereka udah siapin buat produksi segitu gede. Misalnya Adaro nih, dia setahun produksi 100 juta ton RKAB-nya misalnya. Kalau diturunin ke 80 juta kan dia udah siapin capex-nya segitu gede. Mungkin jadi net off ya. Mungkin buat batu bara nggak terlalu signifikan, tapi buat yang base metal ini RKAB nikel terutama. Nah, nikel kan katanya oversupply. Jadi Ya. kalau supply dikat kan nggak jadi oversupply. Harganya kan naik. Dan nikel, timah, boksit Indonesia tuh lumayan top 10 lah. Betul. Ya kan di dunia. Jadi kalau ini diatur supply-nya kan Harga harganya global masih kena oke. ya. Betul. Ya udah. Jadi aku tahun ini sih lumayan bullish sih sama metal-metalan. Ya kan. Nanti Rabu tanya tukang feng shui dulu. Cocok nggak? Nah, lagian saham, Ikut ya lu. lagian Gue udah yang pertanyaan dong. saham metal itu valuasi masih justify. Setuju sih. Jadi gua. bagi Iya. teman-teman yang main fundamental tuh ya boleh switching tenang dulu. lah ya. Iya, boleh switching dulu lah dari bank-bank ini. Saham bank boleh switching dulu ke saham-saham metal. Karena saham bank yang masih daripada diem di tempat. Kan kalau kita bilang saham konglo saham apa kan bagi fundamentalis nggak justify ya PI-nya ya. Tapi kayak Antam PI 8 kali, 9 kali ya wajar lah mau naik ke PI 20 kali juga. TKFT. Ya yang kayak gitu-gitu. Iya. Maksudnya saham-saham base metal ini valuasi justify. Kita boksit. Berarti kalau misalnya gue bilang tadi lu ngomongin masalah bisa megang saham banks pindah ke saham metal, berarti lu expect fund flow-nya akan lebih gede dong ke situ. Karena logikanya kalau misalnya lu selama ini megangnya banks, gue suruh pindah ke Konglo, gue nggak berani. Tapi kalau ke Antam kayak lebih conviction lebih beda gitu kan? Kan biasanya megang bank suka Inco, suka Iya. ya kan sama lah. Ya paling mereka gesernya ke sana ya nggak sih? Oke. Ya lebih justify lah, PI-nya lebih nyenyak tidur. Kalau disuruh beli PI 1000 kali, yang biasa beli bank nggak mungkin berani. Tapi kalau beli kayak Antam 9-10 kali mungkin berani lah. Ada bayar dividen 150 perak per tahun. Dan harga emasnya naik terus lagi. Iya. Nah, emas sih kalau mau beli emas ya Archie sebenarnya. Iya. Itu pure gold. Ya Antam semua cuma Ada nikelnya tuh. trader doang lah. Oke. Kita cuma ibaratnya kayak distributor, dia kan nggak punya tambang emas ya kan. Tambang emasnya kecil. Oke. Berarti kalau misalnya kita ngomongin base metal tadi, ada juga beberapa waktu terakhir ini yang naik kenceng juga Ci. Kayak Alam Tri Mineral ya. ADMR. Iya. Yang Kan ekspektasi dia punya aluminiumnya. aluminiumnya udah jadi. Betul. Desember kemarin jadi nggak telat loh ya. Terus ya tahun ini kan apa kayak commercial productionnya kan. Terus harga aluminiumnya masih bagus dunia. Naik lagi, naik kenceng ya. Gue lupa sempat turun dikit tapi nggak tahu mungkin gara-gara ini naik lagi. Ikut lagi betul. Ya Indonesia yang punya aluminium gede ya baru dia sih so far. Kan biasa kan boksit jadi alumina kan. Itu dicita, itu juga bagus.
PI cuma 7. Coba cek yang value tuh. Tapi Tapi nggak terlalu dikit ya, Ci? bukan. Nggak ada barang. Ownernya nggak peduli harga itu. Harga sahamnya naik gila-gilaan. Naik gila-gilaan. Iya, naik gila-gilaan. Tapi Ya, benar. lihat NCKL itu kayak nggak pernah di-maintain, nggak pernah diapain. Itu gue nungguin, ini mau stock split apa enggak ya? Gue nungguin karena emang itu bagus bener Itu sih pada kata lu, same Ci. owner tuh Cita sama NCKL tuh. Tapi kayaknya nasibnya beda gitu. Citanya kenceng banget, NCKL-nya diem Lihat gitu. kita. Iya ya. Udah naik gitu PI masih 7. Iya. Oke, berarti balik lagi tadi kalau misalnya semua base metal harusnya tahun ini oke ya, Ci? Terus ADMR tuh ada. Iya, ADMR. ADMR. Selain itu ada rumor-rumor lah mau diakuisisi siapa tuh ada. Oh. Selain fundamental ya. Cooking Coal-nya masih ada juga dong ADMR-nya. Metallurginya masih ada, cuma Kan emang cooking coal kan enggak, kalau di mata asing cooking coal tuh bukan nggak coal. terlalu. ESG lah, masih ESG friendly. ESG. Terus lu tambahin aluminium ESG lagi. Iya. Iya. Dan kalau nggak salah kan emang aluminium itu sebenarnya ekspektasinya 2027 tuh utilization rate-nya bakal signifikan banget kan, Ci? Hampir mendekati 100% lah katanya. Harusnya kan. 2026 ini bakal Demand-nya gila-gilaan naik harusnya ya. ada ya. Indonesia kan nggak punya pabrik aluminium sebenarnya yang proper ya. Ya, I think this is the first one. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomongin masalah base metal, kita ngomong yang tahun lalu juga jadi juara, Ci. Emas. Lu ngeliat emas ini masih Masih lah. Ada orang gila satu pasti lanjut terus lah. Iya. Iya. Dan konsisten lagi. Habis ini apa? Oh ya, begitu mau damai masih turun. Terus ini orang ini gila lagi mau nyerang, naik. Iya. Sekarang yang disebut ada banyak lagi ada Greenland. Betul. Greenland apa nggak cari perkara sama Eropa Tapi itu? kalau kayak Greenland gitu sebenarnya kan dia selalu kan nyerang negara yang banyak natural resources-nya. Greenland banyak banget. Banyak banget. Oil semua Banyak banget itu, Bro. Banyak banget. Itu deposit oil. Gue kesana tuh ya. Ada Schlumberger in the middle of Greenland itu cuma No. Enggak. Greenland tuh oilnya gede banget. Itu gue di sana ada Iya. Schlumberger in the middle of nowhere. Oil banget. Dia tuh pokoknya mau resource. Ini gue ada peta menarik banget dikasih teman Ai. Nih, ini si Jinping Southeast Asia. Iya. Ini Putin dikuasain ini. Iya. Nah Amerika gitu kan langsung Iya, maunya ini. semuanya. Termasuk si Greenland tuh nongkrong di situ tuh. Iya. Ini kayak Lucu nih. Betul. kayak orang lagi main board game nih dia. Iya. Karena emang itu emang strategis banget dan Tapi kalau dia ke Greenland itu kan berarti kan dia harus perang sama temennya sendiri. NATO kan temennya dia. Justru itu gue nggak tahu sih gila. Kan kalau si Cina kan ngambilnya kan Afrika kan. Iya. Afrika, Southeast Asia, yaitu kan China. Kecuali Afrika tuh udah- kecuali Australia. Afrika sih udah China plus Ah one itu banget China. lah. Gue pergi kemana kemarin ya? Ke Uganda tuh mendarat aja tuh airportnya tulisan Mandarin weh. Bukan, karena Afrika itu kayaknya udah berutang budi dan nyawa juga ke China kan. Ethiopia yang bangun Cina. Iya. Diajarin bikin intelligent crops, dikirimin TV-TV-nya, elektroniknya dikasih, harga murah. Lu mana pernah sih denger China udah kelaparan atau busung lapar lagi kan? Diajarin cara dapat air bersih, semua Makanya gue diajarin. merasa ya, kalau bule yang jajah itu jahat. Iya. Cuma ngerampok tapi nggak diajarin. Nggak ngajarin apa-apa. Nah China tuh nggak jajah lah. Dia cuma bantu Ekonomi, pokoknya duit aja. bantu beli barang gua dong gitu Iya. aja. Yuk, gua kasih ini lu beli barang A gitu kan. Iya. Jualannya kayak kasih barang dulu di depan gitu kan. Ya. Berarti emas masih oke, Ci? I think masih ya. Semua orang naikin. Dulu kan ingat nggak aku kok pernah ngomong 49 itu si Goldman, 5.000 si JP Morgan. Kemarin ada yang keluar lagi tuh 5.000 lebih. Iya, udah. Siapa itu? Kayak kepala 5 sekarang lihatnya. Ya gue sih ya kamsi aja gitu kan kalau naik. Tapi ini the longest emas run ya. Bull run-nya panjang banget. Dulu kan 2008 ada sekali tuh. Emas juga bull run sekali. Tapi I think ini the longest ya. 2008 gak ada orang gila. Oh iya. Ini soalnya masih berapa tahun lagi kan menjabatnya kan? Iya. Dia Jadi, naik tuh kapan sih? 2023 ya? ya sekarang segitu ya, 2023 2024 ya. 4 tahun kalau di Iya. Amerika kan. Iya. Masih 27 habis. Iya. Oke, berarti tadi base metal oke, emas oke. Nah, ada salah satu saham ini juga, Ci. Tadi kan kita ngomongin 2008 kan. Saham ini 2008 nih populer banget. Terus hilang pamornya. Nah, sekarang luar biasa semua orang Bumi Resources. Saham 1 juta umat dari 2008. Sekarang kayak mulai 1 juta umat lagi kayaknya nih. Udah mulai banyak lagi. Kan dia juga akuisisi tambang di luar ada emas juga. Betul. Terus dia sebenarnya kan kalau lu lihat dulu production dia kan sebenarnya gede kan. Cuma kan dulu ada financial problem jadi bukunya berantakan. Tapi kan sejak di right issue terus diinvest sama Salim, Beda. buku udah bagus. Tapi Salim masih deny loh. Nggak, kalau kata orangnya, selama lu nggak lihat presidirnya bukan orang Salim dan CFO-nya bukan orang Salim, it's not a Salim operated company katanya. Oh ya udahlah terserah lah ya. Itu masih panjang ceritanya. Panjang lah.
Ya pokoknya bukunya sekarang udah bagus aja. Iya. Wherever yang subscribe itu OWK kemarin. Ya Red Issue sama subscribe pokoknya itu bukunya bagus aja dan. Iya nggak? Jadi berarti bisa nggak sekarang gue bilang Bumi yang sekarang sama yang dulu benar-benar berbeda secara fundamental? Ya paling nggak nih sebenarnya kan katanya mau masuk MSCI. Oke. Kalau in term of liquidity dari dulu nggak ada yang ngalahin Bumi. Iyalah sehari Itu- 8 triliun kemarin. Itu saham sejuta umat loh, beneran loh. Kayak semua orang tuh cinta banget sama Bumi nggak tahu kenapa. Pokoknya begitu naik gerak dikit. Gitu. Terus yang amazing lagi, CIC jualan terus kan, Iya. masih bisa naik ya nggak? Betul, setuju. Berarti kalau kita ngomongin Bumi ini secara fundamental dia sudah mulai berubah drastis ya Ci ya. Apalagi kan yang setelah kuasi reorganisasi segala macam ya. Iya. Dan ketika dia Balance bilang sheet-nya dia dari bener lah. betul, dia mau akuisisi, berarti kita akan expect bakal banyak corporate action berarti ke depan dari saham ini. Iya harusnya. Dan kayaknya kalau dilihat nggak cuma Bumi doang ya, kayak beberapa yang terkorelasi sama Bumi juga mengalami kenaikan yang signifikan ya, kayak Dewa pun juga Dia naik kan kencang. bukunya jadi bagus semua kan. Iya. Dewa juga kapan hari red issue ya masalah. Iya. Ya kan Dia cepet loan. convertible bonds juga Iya, Ci awal-awal. Iya. Pokoknya Tapi di dia- convert duit masuk aja. Convert penyimpanan, sorry bukan Iya. bonds. Tapi di Dewa itu lucunya ya, sahamnya naik, tapi ada satu PT yang punya 12% Jualan terus. yang itu kan Salim punya tuh jualan terus dia. Oh, oke. Yang apa ya namanya ini? Satu nih PT-nya nih. Ya, Itu Dewa berarti- tuh menarik tuh. Cuma kalau ditanya maksudnya ditanya gitu ya, oh enggak kita masih tetap pakainya McMahon, masih tetap pakai Pama gitu. Kan kita investor berharap Dewa nanti bisa jadi kontraktornya di BRMS atau di Kalau Aman. ngomong sama presidennya ya naikin portionnya internal. Kalau Dewa emang gue baca dari sisi public expose dia yang terakhir itu yang jelas dia kan Ya. selama ini banyak pakai mesin alat berat dari luar Nah, kan. dia pokoknya- Itu udah mulai banyak dari internal dia. Ah, benar. PT Andesti Tungkas Pratama itu selalu jualan tuh. Sering jualan. Tapi padahal itu kan katanya proxy itu Salim. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali harga naik dia yang jual. Berkurang tuh dari 12% tinggal 8%. Ya tapi semua orang udah untung lah main Dewa. Terakhir Cicoai sebelum kesini bilang Gopes kan udah 800. Iya. Ini terakhir bilang kesini kan the next BRMS is Dewa. Dia setiap kalau si Cuek ngomong gue harus double sih. Iya. Bilang gopek 1.000 loh pokoknya. Iya. Ci, tadi kan ngomong masalah MSCI, ini kita geser nih sekarang nih. Ini kan Bumi MSCI ini masih masuk lah. Iya, ini Bumi masih potensi masuk ya, besar ya. Asal dia nggak break yang 100% regulasi itu, which is di 480, makanya kayak sekarang kan susah nih break 480. Asal dia nggak break itu, harusnya dia masuk. Ada aturan 100% ya? Iya. Berarti itu dilihat dari closing date di 2025, 30 Iya. Desember itu berapa, dia nggak boleh lebih dari 100%-nya tuh. Iya. Yang penting likuiditas udah dapat lah ya. Jadi tinggal Apa itu maintain 30 liquidity aja ya. Desembernya? Nggak tahu, pokoknya 240 tuh kapan? Kan harus dicek, kalau ada aturan 100% berarti... Gue nggak tahu 100% dari Desember apa last review. Oh, Harusnya sih quarterly sih ya. Karena dari last review harusnya. Nah sambil Gua lupa Jeffrey peraturannya, mesti ngecek cek-cek Ci. lu. Kita ngomongin si MSCI dulu nih. Ada Kemarin ada yang bilangin I soalnya. Hmm, Apa ini 240 nggak boleh lebih dari 100% mungkin itu last 480. review kali 240. Mungkin. Iya, bener ya. mungkin. Karena kalau closing di 30 Desember itu 366. Makanya nggak tahu, ini harus dicek. Ini apakah lihat last review atau last position 30 Desember 2025. 100% itu mengacu kemana tuh. Jadi my friend harus Google sendiri juga, cari tahu. Jangan telan mentah-mentah langsung. Iya, nggak boleh mentah-mentah. Nanti dibilangin, oh nggak boleh next 100% ya harga segini. Tahu 500 besok. Iya, dia harus cari tahu juga sendiri sembari belajar kan. Sebenarnya kita paling conviction itu kalau kita cari tahu sendiri dan dapat, bukan dengar dari orang. Betul. Tapi kan udah dikasih tahu nih, udah dikasih tahu nih arahnya cari, jadi nggak terlalu buta-buta banget. Nah kita ngomongin masalah si MSCI ya. MSCI ini kan ada masalah aturan free float nih Ci. Yang memang secara timetable harusnya akhir Januari ini kita tahu nih implementasinya akan seperti apa kan. Kalau dari lu sendiri ini impact ke market Indonesia nih kira-kira seperti apa? Karena ini sebenarnya udah lama kan. Pasti kan ya market juga udah siap lah dengan aturan ini. Apakah ini Nggak siap bro. Nggak siap. nah, maksudnya gue bukan sesuatu yang mengejutkan lagi gitu loh. Yang mana nih? Yang Yang free float. free float, yang PT itu loh. Yang ada Oh segala nggak macam. siap lah, itu yang paling kena. Yang kena awal tuh, yang kena Blue chips. sial tuh malah yang blue chip. Betul. Iya kan? Semua data pen kita PT. Iya. Dan PT itu benar-benar PT, maksudnya yang banyak kayak di BCA BRI yang kita pernah bahas loh. Iya. Ini kan misalnya gue owner nih, Iya. gue jualan kain, gue untung besar. Ya PT gue boleh dong investasi ke saham, kan kayak PT gue cash flow-nya banyak. Dibanding deposito dapat kecil, ya gue Nggak investasi ke juga, saham. kadang buat dividen.
Iya. Dividen kalau ke PT kan nggak bayar Nggak tax. bayar tax ya. Oh, Kalau lu alirin dia oke. balik ke memegang saham lagi kan Di lock 3 tahun. Dari PT aja langsung beli saham BCA-nya. Atau beli saham-saham yang bagus menurut PT-nya itulah, BCA, BRI. Jadi enak kalau duit perusahaan emang enaknya pakai PT. Kan dividennya masuk, lu bisa diputar lagi. Kalau nggak kan mesti lock 3 tahun. Padahal PT itu kan sebenarnya PT-nya perorangan. Dan dia juga berbasis RDN. Jadi harusnya sebenarnya kalau dianggap sebagai PT non free float Aneh banget. agak kurang fair. Hmm. Itu susah tuh diganti, masa satu-satu teleponin, bos diganti dong PT jadi ke perorangan kan nggak mungkin. Tapi kalau yang saham-saham Konglo ini kan PT-nya nggak banyak. Mereka kalau mau geser kan cepet itu PT-nya. Oke. Nah, berarti kalau gua ngomong kayak gini, ini kan pasti banyak nih yang nonton juga portfolio gue isinya juga saham-saham banks gitu. Karena untuk berubah keyakinan itu kan nggak gampang kan sebenarnya kan. Lu misalnya biasa main di saham banks, lu pindah ke konglomerasi itu susah banget itu mindahinnya kan. Nah, keadaan ini tadi Udah seperti yang banyak lu bilang, pindah sih. seperti yang lu bilang tadi Ci, ini kan impact-nya kan gede kan sebenarnya. Gue harus diem aja nunggu sampai nanti efektif Mei itu terjadi. Padahal kan kalau kita tahu kalau lu efektifnya Mei saham apa fund-fund yang aktif pasti duluan dong geraknya kan. Gue nggak mungkin nungguin baru pasif selesai gue baru jalan kan. Pasti kan impact-nya ke saham-saham blue chips itu gede Ya, banget. makanya nggak naik-naik kan. Overhangnya di sana jadi nggak bisa naik. Lu sekarang gini lah, lihat semua fund fact sheet-nya fund manager kita lah. Kita ngomong yang terkenal, gue nggak boleh sebut merek gini. Pokoknya yang biasa mainnya fundamental. Isinya juga ada Konglo. Udah mulai ya. Lu kalau underperform terus juga kena redemption weh. AUM turun malah yang ada. AUM Habis. turun, habis. Jadi ada sih yang masih bertahan, langsung underperform, minus. Tapi banyak yang kalau tahun lalu plus, itu pasti ada barang-barang Konglo nih. Nyari alpha harus mau Harus. Ya naik cuman itu. Ya, kalau mereka shifting yang kayak kemarin gue bilang base metal atau enggak Ya. Ya. consumer tuh tahun lalu not bad loh. Kayak Unilever tuh double naik 100% lebih loh Unilever. Tapi kan semua orang lihat angkanya sebenarnya nggak bagus juga. iya, Unilever. gara-gara nggak ada pilihan, jadi saham-saham kayak Unilever, Java, Java is actually angkanya bagus. growth dia emang kan. ya ada growth. Dia mau maksudnya fund-fund ini maksudnya kalau beli ke sana mungkin nggak dikemplang juga lah sama Nggak shareholder-nya. cukup size-nya. Liquidity-nya Liquidity-nya nggak nggak cukup. Sama Astra. Astra. Ya, Mereka Astra yang better sih. Iya. Astra. Astra tuh outperform banget loh tahun lalu. Iya. Setuju. Astra tuh bisa naik 70% loh. Karena Astra turun duluan sebelum bank. Iya. Gitu. Makanya sempat dibercandain kan daripada beli sama Astra mendingan taruh uang di deposito selama 10 tahun kan. Iya. Pernah dibercandain kayak gitu Dia kan. kan nggak Mulai kemana-mana. balik, iya, mulai balik nih naik sekarang. 70% dari 4.000 Ya itu lebih. orang pindah waktu Iya. itu. Ingat kita pernah bahas di sini Iya, kok. betul. Asing juga pada beli Astra kan. Iya, Kok ada dari pilihan. bank, kok dari bank masuk Astra. Nah berarti gue boleh bilang Telco juga. Ya tapi Telkomnya begitu-begitu aja ya. Iya. Efek BUMN mungkin. sih masih MSCI ini kan terakhir kan mereka bilang kan, berarti kan kemungkinannya diimplementasin full seperti mereka bilang nggak Kan nggak jadi. ada yang tahu. Nanti Dan- kan berapa Januari 31 ya. 1 Januari. Tapi kalau nggak tahu ya. Diimplementasikan full sih chaotic sih. Pasti. Outflow-nya gede tuh bisa 50. Nggak diimplementasi nggak mungkin juga kan? Menurut lu gimana Ci? Kalau menurutku peraturan nggak berubah, tetap sama. Cuman dia bakal ngitung free floatnya lebih strict. Gua nggak tahu dia pakai apa. Tapi misalnya kalau lu crossing nggak dihitung gitulah. Oh, oke. Ada toleransi lah ya. Nah, jadi lu lihat nih, kalau ada crossing gede gitu kan, mungkin nggak dihitung. Gitu. Berarti kalau kita ngomongin kayak gini mungkin nggak mempengaruhi rebalancing di bulan Februari Maret nanti Ci? Februari masih sama lah, kayak peraturan yang belum. Jadi nggak mungkin terpengaruh dari yang aturan free float ini? Harusnya belum. Mei nggak tahu. Oke. Kan implementasi Mei dia Di Mei betul. Di Mei. ya Februari kayak masih sama. Makanya kita masih ngitung Februari itu kalau bumi harusnya masuk. Selain bumi, apalagi menurut lo Ci? Kemarin ada listnya kok. Benar ya. Dari lo siapa bro yang kira-kira Menurut gua Antam bisa. Antam kandidat? Karena Antam udah dari tahun lalu mau masuk kan susah kan, nggak berat. Antam harus di atas 4.000. Tadi pagi udah 398 Cik. Ya tapi lu nggak bisa last minute 4.000 gitu kan. Oh iya dia harus stabil ya beberapa Ya periode. paling yang itu bumi lah, bumi. Bumi udah paling yang di depan mata pasti masuk. Ya itu yang kita kayak konsensus lah. IMPC nggak tahu masuk atau enggak. Yang liquid. Kalau yang dari mid small cap naik kayak PTRO, kayak PTRO dikit Dikit lagi. Mana ya sebentar ya. Kemarin berarti kayak- kalau untuk saat ini untuk
review di bulan Februari Maret ini The biggest chance ya Bumi ya saat ini. Tapi Timah kalau mungkin juga bisa masuk tapi yang ke small cap kayaknya. kalau Timah nggak bisa karena dia kan FCA waktu itu kan. Oh sempat FCI dia. Iya, iya. Dia kena suspend waktu itu nggak bisa. Iya, Gara-gara itu kan jadi di cancel kan. 1 tahun pokoknya. Iya. Oh, nunggu lama tuh. Lama. Iya. Lama. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat untuk yang saat Itu ini blunder sih yang itu FCA nyatin. Iya. Naiknya kekencengan coy. Ya, Dari barang di bawah 1.000 itu. enggak, karena dikasih 5 smelter sama government kan. Sitaan Iya. Sitaan itu kan dikasih ke Tins. Gimana orang rebutan belinya? Oke, oke. Berarti untuk MSCI periode kali ini most likely Bumi ya yang memang di depan mata ya. Tapi kalau dia masuk, Konsensus sih Bumi ya. kalau dia nggak masuk jadi gimana, Ci? Kayaknya enggak sih, Enggak mestinya lah, masuk masih sih. masuk lah. Bumi udah liquidity udah segitu gede. Kalau nih ya, gue ada summary UBS sih high conviction Bumi masuk. Yang di delete Indofood. NDF-nya ya. NDF-nya. Kemarin ICBP udah keluar. Itu udah keluar. Indofood yang keluar Iya. next one ya. Terus kalau CLSA predictionnya Bumi. Terus low conviction film. Oh. UBS juga ada film low convictionnya. Conviction ya. Masuk ke standar cap. Global standard. Iya, global standard. Yang di delete sama CLSA, Indofood sama Cepin. Cepin ya. Oh, emang Cepinnya agak beda ya sama Java ya. Java justru mana kencang. Terus kalau punya CGS, ya kan yang masuk Bumi. Ya tau Petro kalau di atas 11.550. Film kalau di atas 11.700. Jadi udah 3 nih nyebut film nih. Tapi low conviction. Film berapa sih sekarang? Kemarin tempat 19.000 ya film itu ya. Berapa ya? Ini film juga saham unik nih. Yang keluar Indofood. Semua konsensus nih kayak Indofood keluar. Karena Film liquidity-nya ya, Ci, 14.500 suspended. Suspended sih nggak bisa masuk sih. Ah iya nggak bisa. Oh dia suspended itu baru? Dia lagi suspended baru. Ya, Berapa hari? Gagal berarti. Nggak tahu berapa hari nih. Nggak ditulis. Kalau baru pertama sih masih aman. Kalau yang kedua itu kalau Udah, DFC udah yang nggak bisa. nggak bisa. Oke, Ci kita geser Ci dari MSCI. Di Indonesia kan juga lagi berbenah nih akhirnya kan Ci. Kita free float minimal 7,5% mau dinaikin nih sekarang. Jadi 10 sampai 15%. Gradually kan. Di Juli betul. Nggak apa-apa. Menurut lu akan ada short term shock nggak di market? Enggak sih kalau gradually. Kalau gradually nggak ada ya? Sebenarnya lu masuk MSCI kan free float naik. Betul. Iya kan? Jadi nggak shock sih. Jadi ini harusnya positif buat market. Positif apa enggak nggak tahu. Kan kalau lihat market rame kayak gini kan. Kalau satu hari 30 T trading itu nggak apa-apa lu naikin free float dikit-dikit. Tapi naik trading lu cuma 10 T ya berat. Ya kan? Lagian barang-barang free float di bawah 10%. Kalau sekarang 7,5 nih kan thresholdnya. Kalau naik ke 10, I think nggak barang-barang yang berkualitas bagus. Kita mau ngomong Konglo, mau ngomong Banks, mau apa. I Udah think di atas 10 Udah kok. di atas 10, udah di atas 10 semua. Udah di atas 10. Mereka udah comply sebenarnya sekarang. Udah. Jadi harusnya nggak ada short term Dan shock cuan ya. udah 15%. Ya kayak Pani yang dulu free Iya, floatnya iya, iya. under 5%, sekarang juga udah belasan persen. Udah. Ya jadi I think nggak gitu ngaruh. Dan sebenarnya impactnya bagus ya. Jadi contoh kayak ada saham blue chip BNGA, itu kan sebenarnya saham bagus tuh. Betul. Free floatnya kan kecil banget, nggak bisa naik banyak. NISP yang sebenarnya yang lebih geraknya lebih, maksudnya lebih nggak sebagus BNGA tapi free floatnya lebih gede kan sahamnya lebih liquid. Jadi sebenarnya buat saham yang fundamental bagus kalau free floatnya naik lebih menguntungkan buat klien retail juga. Iya. Dan nggak ngaruh banyak sih sebenarnya. Dan Kecuali- lebih enak free floatnya naik sekarang. Maksudnya setelah listing daripada waktu IPO. So IPO tuh kadang susah dapat demand nih. Karena company kan baru kan. Orang kan Belum kayak ada beli track kucing record. dalam karung. Tapi misalnya kalau udah listed terus within 2-3 years lo harus naikin free float nggak apa-apa. Udah ada track record. Orang mau belinya juga pede ya kan. Benar. Jadi lebih oke gitu loh. Sekarang kayaknya saham yang di bawah 10%, di bawah 10% ya free float itu banyak kan masih ya saham-sahamnya yang memang nggak publicly traded banyak lah. DSS aja gua rasa udah di atas 10 kayaknya mungkin. Tins. Tin juga di atas 10 Udah di atas 10 ya? Iya. Mostly udah di atas 10 Siapa aja lah. yang di bawah 10 ya? Nggak banyak Breeze. kayaknya. Ya, Breeze ya. Breeze Breeze kalau mepet tambah deh. kalau Breeze tambah liquid mah orang Oh, tuh instan. DSS Iya. aja 20%. Tuh. Oke. Udah pelan-pelan naik kok free float mereka. Berarti sebenarnya aturan di dalam negeri ini harusnya akan positif ya, Ci? Short. Bukan pasal positif. Breeze sudah 9,9. Oh, dikit Ya, lagi. dikit lagi. Itu masih ya. lewat lah. Ya. Jadi mereka juga udah Bukan nggak- masalah positif ya, lebih ke arah gak gitu ngefek. Bodoh amat jadinya. Asal liquidity-nya oke. Kalau liquidity-nya nggak ada, lu paksain, itu mati. Yang paling penting gradual lah. Let the market adapt gradually. Ini good timing lah. Karena kan Lagi hot. Lagi hot, Iya, liquidity iya. juga dari Iya. dulu yang cuma 18 sampai 20 T, sekarang 25 sampai 30. Jadi kalau dinaikin free float 7,5, let's say lah ke 12,5 atau 15,
Bisa di absorb Makanya gitu. paling penting tuh market tuh liquid. Iya. Kalau Marketnya market liquid liquid banget tuh naikin sekarang. preferred nggak apa-apa. Oke. Nah, tadi gue sempat lupa nanya di awal tahun dari akhir tahun lah sampai dengan sekarang ada 100 sektor yang lagi terus naik nih Ci, yang berhubungan dengan kapal-kapalan Ci. Ya, Yang naiknya tanker kan? Betul, tanker. Karena katanya, gua ketemu Sochi dia bilang supply-nya kurang, under supply. Makanya harganya pada naik. Ada salah prediction di oil and gas kata dia. Oh, jadi kapal tanker yang gede-gede itu Bukan tongkang. bukan tongkang ya, karena kalau tongkang mungkin ya RKB Beda. turun ya, mungkin ya susah tongkangnya. yang kapal yang itu yang tanker. Oh, oke. Katanya ada salah prediksi, jadi shortage. Dan biasanya kan setahu gua kalau lu pesan kapal itu kan nggak bisa gua pesan sekarang besok datang kan? Ya makanya shortage. Bertahun-tahun. Iya. Ya makanya shortage. Berarti gue bisa bilang bahwa yang berhubungan dengan kapal tanker ini narasi masih agak cukup Lumayan lah. lumayan ya. Lumayan. Dan harusnya positif dalam beberapa Harusnya masih kalau positif. based on Sochi tahun ini masih rate-nya masih oke. 2026 ya. Gua nggak tahu nanti kalau 2027 atau muncul kapal baru. Karena kayak Sochi kayak gitu-gitu mereka bisa naikin harga freight-nya. Tapi sebagai konsumen lu naik, dia nggak mungkin Nggak ada langsung barang, nggak ada iya, barang. dia nggak ada pilihan. Ada pilihan. Dan mereka juga nggak bisa segampang itu pass on ke kliennya mereka. Ya jadi mereka mau nggak mau harus telan lah. Mungkin nanti setelah 3 bulan kontrak harga yang dilemparin dari freight-nya mereka baru bisa pass on. Tapi harga yang dari yang punya kapal oil and gas-nya ya lu mau pakai gue nggak mau pakai gue, banyak kok yang mau pakai. Oke. Ini kalau oil and gas dari Venezuela keluar, lu tambah kurang kapal loh. Ya kan Yang ngontrol naik. CS ya betul. Iya. Ya kan volume naik kan. Kapal kan volumenya cuma segitu-segitu aja. Kalau sekarang udah di under US mungkin sanctionnya udah nggak sanctionnya dicabut, dia udah boleh Betul, ekspor betul. boleh ekspor oil lagi tuh. Iya kan? Kan kapalnya pasti kurang. Mau ekspor pakai apa? Pipa ya, nggak mungkin. dong. Iya. Kelamaan bangunnya dan heavy capex juga lah ya. Mau lewat mana? Betul, betul. Antar negara mampus aja. Dibom. Jadi makanya harga apa crude oil nggak gitu naik banyak ya. Gak bisa, karena kan expectation supply naik. Iya, malah orang pikir kalau perang gini nanti supply-nya di squeeze atau apa, ternyata pemikiran Trump beda. Masalah siapa yang bisa beli oilnya Venezuela kan selama ini kan Cina. Ya, Ya gua nggak tahu. Nanti kalau yang Amerika jualan kan dia bilang mau jual ke Cina. Dia kan udah ngomong China Iya. still can buy Venezuelan oil. Different level, Oh, boleh different ya? price. Ya udah boleh, dia bilang tetap boleh. Harga beda. Cuma nggak bilang, dia cuma lu boleh beli, tapi nggak Oh, tahu. soalnya nggak, kalau nggak ada Cina punya demand, Iya. lu produksi juga bocah. Betul. Tapi berarti ya harusnya kalau masalah oil price itu berarti floor price-nya akan lebih kelihatan lah dengan keadaan sekarang jadi harusnya kan Ci. Kan sebenarnya Venezuela ini masih drama lah. Kan bilang we gonna spend capex sekian, terus oil company bilang nggak mau. Nih, Oh iya. ya kan Chevron baru bilang nggak visible. Aku jadi nggak tahu. Ini satu asbun yang kerja bilang nggak visible. Jadi ya I don't know kapan si oil Venezuela itu bisa keluar dari Venezuela lebih yang sekarang ini. Tapi yang Karena pasti kan tadi Gopek Cing nih, mungkin Gopek naik ke Cing setiap mungkin masih bisa ya. Iya. Iya, Tapi iya. naik ke 3 juta kayak kok berat ya. Tapi tanpa big capex ya nggak? invest apa namanya yang pemain-pemain kayak Chevron itu belum tentu mau invest. Iya. Takut bentar lagi berubah kepemilikan lagi. berubah yang ngatur lagi, nanti beda lagi. Ganti rezim. Ini kan masih nggak stabil kan rezim di Iya. sana. Berarti kalau kita ngomongin oil and gas, si tankernya justru malah masih diuntungkan karena under supply tadi ya berarti. Katanya shorty under supply, Oke. rate-nya naik, dia bilang gitu. Oke. Nah, sekarang terakhir nih Ci, gue mau nanya IHSG. Kan udah 9.000, kita mau ke 10.000. Dulu tuh kita 9.000. kesini ye Pubaya. Pertanyaan gue simpel sih. Sehat gak sih sebenarnya 9.000 ini dengan yang menopang saham-saham? Kan banyak pro kontra pasti kan. Oh 9.000 ya karena kan bukan banksnya yang naikin. Orang masih berdebat di situ. Gue bingung loh, sehat apa enggak tuh tergantung dari mana sih? Mhm. Apakah high PE itu sehat? Apa enggak sehat? Mhm. Maksudnya nggak ada yang tahu kan? Lu balik ke negara lain juga PE Banyak juga. banyak banget yang high Iya. PE. Yang tek-tekan di Amerika malah nggak ada Iya, PE. PE-nya udah Negatif earning kok, Betul. ya kan? Apa itu dibilang nggak sehat dan naik terus? Amerika sebenarnya juga itu Magnificent Seven dia kan yang melejitkan. betul. Yang lain kayak Walmart gitu-gitu biasa-biasa aja. Betul. itu Betul. tujuh saham dia itu mungkin occupy 90% lebih kali ya. Enggak lah. Nggak tahu, Dari nggak total nyampe market sih. cap. Mungkin 60 kali. 70, 60, 70 kan. Nggak mungkin 90 lah. Tapi maksudku yang biasa-biasa kayak Walmart biasa-biasa itu yang retail dia kemarin baru bangkrut tuh Fifth Avenue bangkrut. Iya. Ini sehat apa enggak sekarang aku tanya? Nggak bisa lah ngomong kayak kalau aku dari dulu mikir yang penting tuh orang bisa make money, bisa in and out, liquid, nggak nyangkut ya kan? Itu oke. Kalau valuasi
itu tergantung yang mau beli ya kan. Kayak lu beli tas itu kalau dihitung costnya Hermes itu berapa sih? 1.000, 2.000, orang bayar ceban. Tapi kalau kulit yang sama lu kasih merek Coach gitu, gak bakal Beda, ceban, turun dari nopek gue kali, rugi malahan. Ya kan, jadi maksudnya kalau price dari dulu ngomong harga itu PI itu nggak bisa diomong. Soalnya kadang kita nggak tahu, ini PI ini banyak, ternyata di akuisisi company jadi murah PI-nya, ya kan? Kita kan nggak tahu di otaknya dia ada apa. Ada mungkin orang udah tahu, oh ini mau akuisisi, ya kan? Jadi pada beli nih. Kayak orang bilang, oh mau right issue, orang beli duluan. Padahal yang mau dibeli apa nggak jelas. Coba baru ngomong kita akan right issue, ya kan? Issue di mana juga nggak tahu. Ya. Nah, tapi kan begitu bilang we might have 7 right issue, semangat. Ya, ada corporate action. Dari dulu kan ke corporate action lo semangat. Habis itu beli apa? Iya. Kalau yang dibeli bagus, PI lu turun. Kalau yang beli jelek ya rungkat jadi. Ya kalau beli jelek rungkat. Ya kan banyak banget. Ya menurut gue IHSG 9.000 gini yang kayak Cucu yang ngomong bener, selama liquidity-nya ada ya nggak bisa turun terlalu banyak juga ya. Karena kan ini pemain-pemain ini kemarin gue baca di mana kan kayak ini investor nih Retail yang dulu semua. dulu Iya. uangnya 1, sekarang mungkin udah jadi 2 atau 3 gitu loh. Jadi kalau lagi turun mungkin mereka bisa tadahin, jadi nggak bisa turun terlalu dalam ya. Unless yang kayak aturan MSCI itu masuk outflow 50-60 triliun itu beda cerita. Ya. Itu mungkin yang akan jadi game changer sementara kali Ci. Tapi yang rungkat bang. Iya. Ya, tapi bang kalau rungkat juga IHSG bisa turun dalam Iya, juga karena free. iya, segini turun tuh pasti. Iya, weightingnya kan berat kan. Ya kan? Betul. Tapi kalau orangnya udah kabur dari bank masuk yang lain, kan uang ini masuk ke sini ini yang naik menopang kan. Berarti kalau misalnya banknya itu sampai rungkat, berarti kan komposisi di MSCI Indonesia kan turun kan Ci? Yes. Berarti yang konglomerat tambah gede lagi dong. Yes. Atau my friends dengerin tuh, jangan terlalu menjudge lah ya. Oh sehat apa nggak sehat ya? Selama bisa make money dan Yang penting lu bisa keluar. Yang nggak saat itu ya lu beli at pucuk terus waktu keluar gak ada bid. Itu paling iya, bangke. Iya kan? Bener loh. Iya. Yang penting itu liquid. Makanya gue bilang tuh harga gue nggak gitu peduli. Karena harga itu kan lu mau beli ya udah kayak lu beli barang lah selama ada pembeli ya tuh harga kejadian di market gitu loh. Tapi yang paling penting tuh lu bisa keluar nggak? Kalau lu mau banting maksud sell itu ada bidnya nggak? Yang paling bangke waktu jual bidnya hilang. Iya. Iya. Itu masih banyak tuh saham-saham yang kayak gitu tuh kalau tapi jangan sebut merek lah ya. Tapi banyak saham-saham itu yang cuma kayak paper gain doang. Oh, gue diuntung nih 500%, lu bisa jual nggak 500% lo ini? Ada nggak lu timbuk? Ada nggak ownernya mau nggak makan balik barang lu? Kan banyak kan. Ya itu makanya menurutku kalau mau dibilang gorengan tuh ya itu kalau lu mau buang balik kagak ada bid itu berarti digoreng. Kalau sama lu buang bid ada bid liquid lu mau buang ke CPM ya kan kita mau 100 M lah. Rata-rata kan retail nggak mungkin lah main di atas 100 5-10 kan. M aja udah cukup liquid lah. Betul. Ya. Apalagi kalau bisa keluar 100 M nih ya itu liquid lu gimana bilang gorengan sih? Ya nggak? Penggoreng makan 100 M. Ngomong itu kayak hari ini nih saham NRCA tuh tadi nggak kita lagi liatin NRCA Ci. Itu kan juga semi kayak gorengan gitu tapi itu tadi ya di offer Di ARB di ARB 100.000 lot Dimakan. semenit hilang. Ya berarti nggak jadi gorengan lah. Nggak jadi gorengan bro, itu bisa saham sehat juga. Bid offernya tipis, Iya. tapi ada yang saling Yang ini. penting bisa keluar. Iya. Setuju sih gua. Kalau gorengan tuh lu nyangkut gak bisa keluar. Iya. Bitnya hilang. Menurut gua. Ya, Itu agree. definisi gorengan gua ya. Selama lu masih bisa keluar, itu gimana lu bilang gorengan? Cuma mungkin gue gara-gara ini gue jadi kepikiran sih. Karena kan orang nih retail terutama ya Ci ya. Mereka kan si A ngomong begini jadi ikutin. Ini kan sekarang kan banyak fenomena itu lagi ya. Aduh, dari dulu 2020 itu lah ya. Sebelum-sebelumnya juga kayak gitu. Sebenarnya orang retail tuh satu kan FOMO. FOMO, and gak banyak orang punya knowledge kan. But they want to make money. Yeah, everybody want to make money. Terus selalu ada satunya kayak nabi gitu kan. Iya gak sih? Setuju sih. Terus Betul. kebetulan dia ada ngomong berapa kali bener. Langsung punya follower lah. Betul. Pastilah. Apalagi kan lu, gue tuh udah pernah ngajarin, sekarang orang ketemu gue, dia ajarin aku main saham. Terus gue tuh kadang bingung, gue mau ngajarin dari mana? Lu bisa baca laporan keuangan nggak? Mulai dari situ saya tau. Susah banget sih. Jangan baca laporan keuangan lah. Lah, kalau nggak gimana main saham? Iya. Gue nggak bisa teknikal. Kalau mau belajar teknikal jangan tanya gue lah. Gue nggak bisa. Gue dari itu saya bilang gue nggak bisa. Gue tanya, lu bisa laporan keuangan nggak? Gak gitu bisa. Mati gue. Kalau gue ngajarin lu accountingnya dulu, itu sekolah lagi 4 tahun gitu kan? Kelamaan oleh itu. Ya kan mesti debit entry-nya ngerti dulu kan. Oke nggak ngerti, gimana gue bisa ngajarin?
Lu baca laporan keuangan aja nggak bisa. Ya udah, mendingan lu belajar teknikal. Teknikal lu nggak usah baca laporan keuangan. Lu tinggal lihat. Percaya aja sama gambarnya. Ya pokoknya gambar yang udah lah. digambarin sama Banda Iya. lu percaya aja. Lu pokoknya ada result ada itu. Ya at least you Itu have lebih ada guidance lah. ada guidance. Iya, itu lu So, benar. kalau lu jago juga bisa make money gitu Iya. kan. Banyak orang teknikal sukses kok. Iya. Bukan nggak sukses loh. Betul. Jadi Satu ini kayak Hengki ya. Hebat dia. Michael Yola. Iya. Ya, kalau ya, betul. Nggak perlu baca laporan keuangan, yang penting lihat Chartnya. itu, lihat chartnya, lihat Nah, overnya. ya udah. Itu ilmu mungkin yang ke retail lebih cocok gitu loh. Jangan ke gua, Ci, mau belajar saham. Kalau nggak bisa laporan keuangan, gua jujur ngajarin accounting kayak nyekolah 4 tahun lagi kan. Gitu. Ya tapi baca laporan keuangan buat retail terlalu lama, Ci. Benar. Kita kayaknya Setuju. Iya. Terus aku bilang, lu bisa bikin model nggak? Apa itu, Ci? Mati. Terus bikin model itu kan pakai forecast dulu gitu Iya. kan. discounted cash flow. Nah, Bukan Excel udah demam nih ya. Ketemu manajemen aja nggak bisa. Iya, Gimana lu bikin forecast? Iya. Ya jadi lu mau belajar fundamental, PR-nya tuh banyak banget. Gak bisa fundamental cuma baca koran. Gak ada. Yang jadi news udah past Itu tense. kejadian betul. Nah, udah tinggalan. Mesti bisa prediksi. Prediksi itu nggak banyak orang bisa bikin forecast ke depan. Balance sheet lu, balancing item lu nggak ngawur aja udah bejo. Balance lu balance ya udah bejo. Ya udah fundamental buang sampah lah begitu ngajarin ini pi. PR kan? Ya udah orang belajar retail, belajarnya kayak Enki, Flow, Michael Yo, Mechanical, Chart, ya. which is they make money too, is okay. Ya kan? Atau ngikutin Nabi. Iya. Nabinya banyak, Ikutin Nabi berat itu. Dan ikutin Nabi berat. Karena nggak ada orang beneran jadi Nabi, nggak ada orang 100% bener. Masalah Nabi zaman sekarang dia udah beli dulu, nanti udah di atas. Sebutin. Baru sebut nih. Emang bener dikasih naik, tapi pas dikasih naik lu bisa buang nggak? Itu yang dibilang gorengan. Nah, Nabi kan nggak mungkin ngajak beli Antam, BRI, Mandiri. Nabi kan pasti ngajakin belinya yang Iya. saham-saham yang itulah, yang high beta tapi nggak belum tentu bisa keluar. ya yang ngikutin itu mungkin lu bener berapa kali, tapi pasti ada kejadian kan orang nggak mungkin 100% bener lah ya. Kita cut loss sering kok, Iya. Betul. ya kan? Terus pas kalinya rungkat, heboh. Nyalain nabinya. Padahal sebenarnya- Nyalain nabinya. Iya. Atau gembalanya, whatever you name it gitu kan. Rungkat gitu kan. Kan nggak boleh nyalain kalau rungkat itu orangnya juga belum tentu bener 100% loh. Menurutku loh. Ya kan? Yang ujungnya kan selalu kayak ini menurut gua loh ya. Kalau lu nanti beli rugi jangan nyalain gua loh. Kalau menurut gua begini, tapi kan bisa salah. Nggak, karena kan emang kalau kita lihat tahun 2025 itu tahunnya kebangkitan sih. Retail tuh makin besar kan porsinya kan, Ci. Ya karena mereka make money pasti gede. Tahun ini lebih gede lagi. Kemarin datanya kan 50 berapa persen kan. Betul. Selama ini kan fund belum kelihatan, BPJS belum kelihatan masuk Betul, gimana. betul. Dapat belum kelihatan masuk gimana. Betul. Asing Goodbye My Love udah keluar. Belum kelihatan belum balik. Iya, Maksudnya baliknya masih Kecil. kecil Iya, banget iya. kan. Iya, dibanding jualannya masih Iya, pokoknya nothing lah. Jadi yang ramein kita 30 triliun sehari itu retail. Retail kan nggak main saham yang tadi gue bilang fundamental kan drama banget. Bikinnya panjang. Terus lu lagi bikin forecast yang belum tentu lu bener, sebelah udah cuan. Betul. Langsung ditutup laptop lu, ya lu beli apa? Ikutan dong. Tapi unless kalau market lagi turun dalam yang kayak hari itu tuh yang tiba perubahan MSCI, kadang-kadang pemain-pemain retail gede itu juga ada masuk tuh, Ci. Masuk ke bank, tapi mereka cuma copet. Masuk dikit, naik 5%, mereka timbuk. Karena itu kan bener liquidity-nya gede sekali kan. Lu mau beli BCA 200-300 miliar kan, pada saat turun dalam mereka berani kan. Kayak pas kalian turun 72, mereka masuk 75-76 udah keluar. Ya cuma Ya. cari uang jajan, tapi uang jajan mereka sekali antar 100, 50.000 lot, 100.000 lot. Itu tapi ya nggak bisa naik banyak karena memang asingnya nggak masuk. Kan asing masuk long. Kalau yang pemain-pemain retail gede itu masuk kan 2 minggu. mending 2 minggu. Kadang lebih rendah 2 ya? hari paling. Mereka cuma lihat momentum udah dihantam gitu dalam, mereka masuk untung 45% keluar. Karena bagi itu kan mereka masuk gede bisa dan cukup certain kan. Berarti tahun ini tadi seperti lo bilang, Ci, harusnya bisa lebih bagus daripada 2025. Harusnya likuiditasnya awal tahun aja udah Udah lebih kerasa. oke. Betul. Ya kan? Saham-saham tadi kita udah bahas base metal, oke. Konglo juga tadi lo bilang harusnya masih punya. Oke, Ci, bro, thank you banget waktunya untuk hari ini. My friends yang nonton harusnya udah dapat insight ya di awal tahun. Kira-kira positioning harus ngapain. Ada event-event besar tadi juga yang sudah kita bahas juga. Sektornya apa aja yang harus diperhatiin. Jadi harusnya bisa lebih confidence lagi untuk investasi di tahun 2026. Terima kasih waktunya, Ci Cuai.
Bro Jeffrey, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.